Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan dan salam kasih bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendiri kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, siapa di antara kita yang tidak takut mendapatkan hukuman? Tentu semuanya orang takut mendapatkan hukuman. Bahkan salah satu ketakutan manusia di dalam kehidupannya adalah mendapatkan sebuah hukuman. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana sebuah kebenaran disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Kalau kita membaca dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, bagaimana para murid menyampaikan sebuah kekaguman atas bait Allah yang mereka peroleh, yang ada di Yerusalem. Bait Allah itu dikatakan oleh para ahli teolog itu didirikan oleh Herodes Agung pada saat itu. Bait Allah itu berdiri kokoh dengan megahnya di atas Gunung Moria. Semua orang Yahudi pada hakikatnya bangga dengan bait Allah itu. Bahkan bait Allah itu salah satu identitas daripada orang Yahudi pada saat itu. Maka tidak jarang orang-orang Yahudi yang di perantauan, mereka rela pulang untuk berziarah ke Yerusalem untuk melihat bait Allah yang mereka banggakan, yang menjadi identitas mereka, yang menjadi sumber kebanggaan mereka. Namun hal apa yang dipikirkan oleh murid bertentangan dengan hal apa yang disampaikan oleh Yesus. Para murid boleh saja bangga dengan bait Allah itu, tetapi Yesus mempunyai pandangan tersendiri. Justru ketika para murid menyampaikan kebanggaan
Yesus justru menyampaikan yaitu sebuah hukuman akan terjadi bagi Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat kedua, bahwa tak ada dua batu yang terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan seperti tanah. Tentu penghakiman atau hukuman yang akan terjadi ini membuat para murid bertanya-tanya, kapankah itu akan terjadi? Kapankah yang dinubuatkan Yesus ini akan terlaksana kepada Yerusalem, kepada bait Allah yang mereka dirikan dengan kokoh? Itulah dasarnya kenapa Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes memberanikan diri bertanya kepada Yesus. Apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah, mereka katakan, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Mereka melihat, mereka ingin tahu bagaimana proses terjadinya itu. Apa tanda-tandanya kalau itu akan terjadi, kalau Allah itu akan diruntuhkan. Namun jawaban daripada Yesus jauh dari apa yang dipikirkan oleh para murid. Yesus tidak memberikan tanggal dan waktu. Karena bagi Yesus bukan soal tanggal dan waktu yang terpenting. Bagi Yesus yang terpenting adalah bagaimana orang-orang percaya itu senantiasa hidup dalam iman, senantiasa hidup dalam kebenaran ketika penghukuman itu akan datang nantinya. Lalu Yesus katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Inilah tanda-tandanya. Tapi sebelum Yesus menyampaikan tanda-tandanya, yang Yesus sampaikan pertama sekali kewaspadaan mereka. Artinya keteguhan iman mereka. Ketika tanda-tanda itu akan terjadi, yang Yesus inginkan setiap orang percaya, para murid senantiasa hidup dalam kebenaran. Makanya Yesus katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena dengan iman yang teguh, iman yang benar, maka tantangan dan persoalan yang datang sekalipun tidak akan mempengaruhi iman percaya kepada Yesus. Itulah dasarnya mengapa Yesus katakan dalam ayat kelima, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Lalu Yesus sampaikan pengajaran selanjutnya. Yesus katakan dalam ayat ke-6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini pertama. Yang pertama, tanda-tandanya akan banyak nabi-nabi palsu, Tuhan-Tuhan yang palsu, Yesus-Yesus yang lain, yang menawarkan seakan-akan keselamatan, padahal tujuannya tidak. Tujuannya adalah untuk menyesatkan iman. Tanda-tanda yang kedua yang disampaikan adalah, kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Janganlah kamu gelisah. Yang pertama tadi tanda-tandanya akan banyak orang seakan-akan Yesus, seakan-akan juru selamat, yang menawarkan keselamatan. Yang kedua akan ada perang. Tetapi Yesus katakan ketika kamu mendengar akan ada perang, jangan kamu gelisah. Yang artinya seperti apa? Jangan kamu kehilangan iman. Jangan kamu kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Jangan kamu meninggalkan Yesus dari kehidupanmu. Jangan kamu gelisah, Yesus katakan. Karena apa? Karena kegelisahan itu membuat orang sulit berpikir benar dan sulit menentukan kebenaran. Maka Yesus katakan jangan gelisah. Lalu yang berikut Yesus katakan, akan ada bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi dan akan ada kelaparan. Tetapi Yesus peringatkan semuanya itu masih permulaan. Para murid pertama tadi bertanya kapan akan terjadi reruntuhan itu, penghakiman itu, kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Tetapi yang disampaikan tidak soal waktunya, tetapi kesiapan mereka. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, waspadalah jangan sesat. Apa yang boleh kita himani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali,
Tuhan mau mengatakan kepada kita, firman ini mau mengatakan kepada kita, yaitu bahwa terang firman Tuhan harus tetap ada di dalam diri kita. Jangan karena jabatan yang ada di dalam diri kita, kekaguman yang ada dalam diri kita, maka kita sampai kehilangan iman kepada Tuhan. Para murid Yesus, mereka boleh saja bangga dengan Bait Allah di Yerusalem. Tetapi yang terpenting bagi Yesus bukan soal kebanggaan mereka mempunyai Bait Allah di Yerusalem, tetapi kebanggaan mereka sesungguhnya adalah karena mereka sudah hidup dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka siapa orang yang menaruh harapannya kepada dunia ini, dia akan tersesat. Siapa orang yang menaruh pengharapan kepada Bait Allah yang di Yerusalem, maka itu sia-sia. Siapa orang yang hanya bangga kepada jabatannya, maka dia tidak memperoleh keselamatan di dalam kehidupannya. Jabatan boleh saja ada, kedudukan boleh saja ada, itu tidak salah, itu sah-sah saja. Tetapi jangan itu menyesatkan kita, menyesatkan iman kita daripada Tuhan. Justru jabatan itu, kedudukan itu, pangkat itu harus membuat kita semakin waspada. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika dia masih orang biasa, dia hidup benar. Saya tertarik seperti salah satu pendapat dari para artis. Salah satu artis perempuan pernah berkata, saya takut menjadi seorang pejabat karena banyak hantu di sana, katanya. Sambil dia tertawa. Memang faktanya sekarang seperti itu. Ketika dia belum pejabat, dia mengatakan aku harus melakukan ini. Namun ketika dia sudah menjabat, apa yang dia lakukan? Dia tersesat. Maka Tuhan Yesus katakan, waspadalah. Waspadalah dengan semua kebanggaanmu di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena ketika Tuhan datang, semua kebanggaanmu yang diberikan oleh dunia ini, itu akan dihancurkan. Itu tidak berfaedah di hadapan Tuhan. Yang berfaedah di hadapan Tuhan adalah imanmu kepada Kristus Yesus. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita hidupi dari kebenaran firman Tuhan ini? Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang diperingatkan oleh Yesus? Waspadalah, akan banyak orang memperoleh datang menggantikan namaku, mempergunakan nama aku. Yesus katakan, dunia ini juga demikian. Ada mengatakan inilah keselamatan itu, inilah keselamatan itu, inilah keselamatan. Tetapi percayalah bahwa keselamatan satu-satunya di dalam kehidupanmu adalah Yesus. Maka jangan pernah engkau meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Engkau diajak untuk tetap hidup dalam kebenaran. Jangan sampai juga ketakutan yang ada di dalam kehidupanmu membawa engkau kehilangan iman kepada Yesus. Jika engkau mendengarkan deru perang, yang harus kamu lakukan dalam kehidupanmu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sadar, dunia ini sekarang sudah masuk ke dalam zaman-zaman akhir. Kenapa kami katakan demikian? Karena memang peperangan terjadi di mana-mana. Palestina dengan Israel, Israel dengan Palestina, Libanon dan lain sebagainya. Namun jangan ini membuat kehilangan iman kita. Kalau kita mendengarkan semuanya itu masih permulaan zaman baru. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, di dalam masa-masa penantian ini, karena semuanya itu masih permulaan, Yesus katakan, maka yang harus kita kerjakan adalah kerjakan keselamatanmu di dalam kehidupan. Kenapa kami katakan demikian? Banyak orang setelah dia tahu, dia memahami segala sesuatu, dia tidak mengerjakan keselamatannya. Maka di dalam penantian ini, yang terpenting adalah bagaimana iman kita, bagaimana orang beriman tetap mengerjakan keselamatan di dalam kehidupannya. Menunjukkan kasih sebagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Itulah
salah satu cara bentuk kewaspadaan kita. Dan itulah salah satu cara menunjukkan bahwa kita hidup dalam kebenaran, tidak pernah tersesat. Maka firman ini mengajak setiap orang yang percaya supaya dia mengerjakan keselamatan di dalam kehidupannya, supaya dia senantiasa memberikan segala hidupnya untuk kebenaran. Maka Bapak Ibu, yang harus kita bangun di tengah-tengah rumah tangga kita, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, bangun hubungan yang baik di dalam pekerjaan. Maka itulah bentuk kewaspadaan kita sembari menantikan Tuhan datang ke dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Biarkanlah kiranya kami mengerjakan iman kami sebagai bukti bahwa kami percaya bahwa Yesus akan datang, dan sebagai bukti bahwa Yesus sudah hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.